Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama. Kita akan membahas tentang bagaimana teknik komunikasi terapeutik pada pasien dewasa dan juga lansia ya. Komunikasi terapeutik tentunya sudah teman-teman pelajari semuanya ya. Seperti pertemuan sebelumnya, ini refresh saja sedikit. Intinya bahwa dikatakan terapeutik itu jika fokus kepada penyembuhan pasien atau problem solving. Kita membantu penyelesaian pasien, baik itu masalah fisik maupun psikologis. Nah, ini tentunya melalui hubungan yang empati. Empati itu kita bisa saling memahami atau bisa merasakan apa yang dialami oleh pasien. Kita memberikan dukungan secara emosional, bisa saling share atau bertukar informasi yang efektif. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik di sini adalah pada lansia dan dewasa. Tentunya kita membangun trust ya. Trust itu saling percaya. Artinya kalau pasien sudah percaya dengan perawat, maka insya Allah ya akan bercerita semuanya, keluhannya ya, baik itu masalah fisik ataupun psikologis yang dia alami. Ya, mendukung proses penyembuhan, mendapatkan informasi medis, dan memberikan edukasi serta dukungan emosional. Misalnya pada pasien-pasien yang berduka, pasien yang sudah putus asa, itu kan banyak ya, ada pasien kanker, pasien HD, hemodialisis, ataupun mungkin dia gagal jantung ya, sudah lama sakit. Nah, ini kemudian komunikasi yang kita awali pada klien dewasa. Ini dikembangkan pada masa dewasa dengan mengembangkan komunikasi sebagai media transfer. Nah, intinya di komunikasi pada pasien dewasa, klien kita itu kan sudah memiliki kematangan secara fisik, mental, atau psikologis, dan bagaimana dia dalam bersosialisasi. Berbeda dengan anak-anak ya, ataupun remaja yang emosinya itu masih labil. Kalau dewasa di usia 25 ya, atau di atas 21 sampai lansia. Lansia itu ada yang menyatakan 50 itu sudah lansia muda ya, lansia awal. Tapi untuk usia-usia produktif itu 25 sampai 35 itu usia produktif. Nah, sehingga akan berbeda komunikasi kita dengan lansia tentunya ataupun dengan anak-anak dan remaja. Apa sih yang perlu kita bicarakan gitu ya ketika kita berkomunikasi pada masa dewasa ini ya. Biasanya ngobrolnya tentang pekerjaan ya. Ya, Kak, sambil nginfus teman-teman bisa menanyakan Bapak kerjanya tentang pundi ya, boleh ya. Atau kadang-kadang sudah menikah, tanya tentang rumah tangga ya, bukan rumah tangga apa, punya anak berapa gitu misalnya. Nah, kegiatan kerumah tanggaan itu juga pembagian tugas dalam keluarga, pendidikan terhadap anak, pemenuhan atau pengaturan terhadap kegiatan sosial ekonomi. Ini secara umum sih ya, bukan ke pasien. Misalnya kita ngobrol dengan teman-teman yang sudah, nanti kan kalian juga akan dewasa ya, yang sudah seusia, usianya sama, kita ngobrolnya hal-hal seperti ini rata-rata. Di pekerjaan juga iya, tentang pekerjaan, rumah tangga, kegiatan sosial, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan, termasuk kegiatan profesional untuk pembagian kerja maupun transaksi. Ini salah ketik ya. Nah, kalau ke pasien, kita biasanya juga menanyakan aktivitas yang dilakukan di masyarakat ya, ikut berperan apa misalnya kerja bakti, pengajian, atau kumpulan RT, dan seterusnya. Karakteristik pasien dewasa sama lansia itu seperti apa sih? Kalau pasien dewasa itu lebih rasional dan logis dan mampu memahami informasi medis karena mereka rata-rata sudah pendidikan dan mempunyai pengalaman hidup ya. Kalau pendidikan tergantung, ada yang mungkin lulusan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, ini akan berbeda-beda komunikasi kita. Bahasanya juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Jangan sampai pada pasien yang sudah menempuh perkuliahan, sarjana misalnya atau diploma atau S2,
kita gunakan bahasa itu kepada pasien yang lulusan SD atau SMP. Nah, ini juga harus harus pintar-pintar melihat gitu ya. Pasien lansia mungkin mengalami gangguan sensori atau kognitif. Nah, pada orang yang sudah lanjut usia tentunya pendengarannya sudah semakin berkurang, pemahamannya juga sudah mulai menurun, orang mupati umur dengan gitu ya. Apalagi yang basicnya tidak berpendidikan. Ya, memang seperti itu ya, menua itu tidak bisa dicegah. Gangguan sensori itu bisa penglihatan maupun pendengaran ya. Daya pikir itu sudah mulai berkurang. Perlu pendekatan lebih sabar dan jelas ya. Kadang-kadang kalau kita itu saya melibatkan keluarga yang menunggui. Sehingga kadang kita tidak paham apa yang dimaksud oleh keluarga. Apakah keluarganya paham yang kita kita sampaikan juga, kita tanya kepada keluarga. Atau keluarga membantu menerangkan kembali. Teknik komunikasi terapeutik untuk pasien dewasa. Jadi gunakan bahasa yang jelas, tunjukkan empati, dengarkan secara aktif dan berikan ruang untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak, Bu, gitu ya. Empati itu ikut merasakan yang dialami atau dirasakan oleh pasien. Seandainya kita dalam posisi pasien itu pasti akan sangat menyakitkan, akan membuat kita cemas, kemudian mungkin bahkan putus asa dan tidak berdaya. Komunikasi dengan klien lansia ini berbeda ya dengan individu lain karena lansia itu ya unik gitu, kayak kembali ke anak-anak. Kemampuan komunikasi pada lansia ini juga mengalami penurunan akibat pasien itu pada lansia itu sudah berkurang dari penglihatan, pendengaran, tata bicaranya ya. Bicara itu juga berpengaruh dipengaruhi oleh gigi ya. Ketika giginya itu sudah mulai ompong ya, nggak ada, itu ngomongnya juga nggak clear, nggak jelas. Termasuk bagaimana mempersepsikan sesuatu. Karena dari pendengaran yang kurang jelas, sehingga kadang yang diterima itu berbeda. Itu sering saya alami gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan sampai beberapa kali. Ya, itu butuh kesabaran memang. Kemudian artikulasi saat bicara itu juga kita harus jelas. Kemudian kita klarifikasi kembali apakah yang kita maksud, yang kita sampaikan itu memang penerimaannya sama dengan yang yang kita sampaikan ini. Kadang-kadang kita bilang A, diterima oleh orang tua atau pasien lansia ini berbeda, jadinya B gitu. Nah, ini kan bahaya, apalagi kaitannya dengan misalnya kita edukasi terkait dengan aktivitas, em, pola makan gitu ya. Nah, itu nanti takutnya berbeda. Oh, ini boleh kok sama perawatnya gitu, padahal enggak gitu ya, tapi dipersepsikan boleh atau salah dengar lah dan seterusnya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi komunikasi pada lansia? Ini komunikasi pada lansia dapat menjadi lebih sulit karena dari gangguan sensori tadi ya, kaitannya dengan usia dan juga penurunan memori. Keluarga maupun medis kadang tidak memperhatikan hambatan untuk tercapainya komunikasi yang bagus, yang efektif. Sehingga muncul interpretasi yang keliru tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Pasien lansia ini sering hadir dengan masalah yang kompleks, dengan anaknya ya, dengan pasangannya, dia tinggal sendiri, dengan pasangan itu juga ya gitulah, dan kurang terurus mungkin karena sama-sama lansia ya. Dengan anaknya juga ada konflik ya. Ini beberapa keluhan ya kita siap mendengarkan. Jadi memang waktunya lebih lama. Ya. Pasien lansia umumnya lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya sesuai kewenangan dokter. Makanya kita yang harus aktif bertanya. Sampun sampun jelas dereng Mbah. Nggih, mpun. Nah, cobi mau napa nggih ingkang kula sanjangaken misalnya. Yang saya sampaikan apa Mbah? Bisa diulangi lagi. Itu ya, makanya harus perlu klarifikasi. Teknik komunikasi pada pasien lansia yang selanjutnya, bicara perlahan dan jelas. Tekniknya itu. Gunakan bahasa tubuh yang positif, yang mendukung apa yang kita informasikan. Ulangi informasi penting, yang penting-penting itu harus diulang. Pastikan alat bantu seperti alat dengar tersedia. Jika memang benar-benar terjadi penurunan sensori pendengaran gitu, auditori, kita bisa sarankan keluarga untuk ini apa membeli alat bantu dengar karena kadang di rumah sakit juga tidak disediakan ya.
Kalau teknik umumnya ya mendengarkan aktif ya, validasi perasaan pasien itu di fase terminasi kan kita diminta untuk memvalidasi bagaimana perasaannya Pak Bu setelah tindakan. Gunakan pertanyaan terbuka, bukan tertutup ya. Kalau tertutup tuh misalnya apakah Bapak setuju? Nah, jawabannya kan iya dan tidak, ya kan? Tapi kita coba gunakan pertanyaan apa yang membuat Bapak sedih, apa yang membuat Bapak cemas, itu pertanyaan terbuka sehingga dia bisa cerita, explore tentang perasaannya gitu ya. Diam, diam yang suportif, diamnya itu mendengarkan gitu, bukan diam cuek ya. Itu maksudnya, diam yang support. Kita mendengarkan apa curahan dari pasien lansia, mengangguk-angguk itu kan bentuk perhatian ya kita, refleksi dan klarifikasi. Refleksi itu kita merefleksikan eh, menurut Bapak ini kira-kira seperti apa dengan sakitnya, dengan kondisinya gitu. Harapan ke depan, harapan ingin sembuh, dan klarifikasi. Klarifikasi apa yang sudah kita sampaikan. Apakah betul dia memahami apa yang kita komunikasikan pada pasien. Nah, selanjutnya hal apa sih yang harus dihindari? Mengabaikan ekspresi pasien. Pasiennya murung, dicuekin, ya, cuman diliatin doang. Menggunakan istilah medis yang bingungkan, misalnya pakai bahasa febris. Bapak ini febris ya, orang mudeng ya. Jadi panas ya, atau demam itu juga nyeri itu juga kadang tidak semua pasien paham ya. Sakit ya, sakit belah punding yang sakit. Terus bahasa apa lagi? Ya intinya bahasa-bahasa medis yang kadang kita sering karena kebiasaan ngobrol pada saat perkuliahan gitu ya dengan teman-teman sesama profesi kesehatan sehingga lupa ya sampaikan pasien. Abdomen ya misalnya ya. Kemudian trauma, ini kan bukan traumanya kan beda. Kalau persepsi orang awam trauma ya tentang psikologis tentang perasaan ya. Itu. Kemudian kayak hepar gitu ya. Hepar itu kan liver ya, hati, liver. Nah, ini harus hati-hati betul lah dalam menggunakan istilah medis. Menyela saat pasien bicara, pasiennya belum selesai kita sela. Itu nggak enak banget ya. Kita aja tidak suka. Bersikap menggurui atau meremehkan. Nah, ini terlalu banyak menggurui pasien. Ya, kita dengarkan dulu, kita sampaikan sesuai porsinya kita saja. Simbolannya apa? Ini komunikasi terapeutik memegang peran penting dalam perawatan pasien dewasa dan lansia. Kita gunakan pendekatan yang sesuai ya dengan karakteristik pasien. Empati, sabar, dan jelas adalah kunci utama. Ya. Jadi kita memang kuncinya itu lah sebagai perawat. Saya kira cukup ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan selanjutnya setelah ini silakan mengerjakan kuis ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.